Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, dan kita akan masuki pada materi pelajaran 8, yaitu ikhlas. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak yang solih dan solihah, nah sekarang kita akan masuk kepada materi perilaku terpuji, yaitu ikhlas. Kalian tahu tidak apa sih artinya ikhlas? Nah, untuk itu silakan kalian perhatikan penjelasan ibu baik-baik ya. Anak-anak yang solih dan solihah, jadi ikhlas secara bahasa artinya bersih, jernih, dan murni. Secara istilah, ikhlas artinya beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam bahasa umum kita yang dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih dan solihah, ada beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, beramal sungguh-sungguh tanpa berharap pujian manusia. Yang kedua, beramal dengan rajin dan tekun semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, dari hadis ini telah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat segala sesuatunya dari bentuk tubuh ataupun apapun yang kita punya, tetapi Allah melihat keikhlasan yang ada dalam hati kita dalam melaksanakan segala sesuatunya. Anak-anak yang solih dan solihah, diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala hanya melihat niat yang ikhlas yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Dengan amal yang kita persiapkan, maka Allah dapat melihatnya. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya atau riya, pamer terhadap apa yang sudah kita lakukan. Di dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Wahai saudaraku tercinta, perlihatkan niat kalian sebelum melakukan suatu amalan. Berniat baiklah karena kita akan mendapatkan pahala darinya." Faktor niat memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Meskipun amalnya terlihat baik dan bagus, namun bila niatnya tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak, semua yang kita lakukan tergantung niat yang ada di dalam hati kita. Jadi, kita benar-benar harus menata apa yang ada di dalam hati kita. Anak-anak yang solih dan solihah, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaati Allah semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, anak-anak, dari pengertian penjelasan surah Al-Bayyinah ini, bahwasannya Allah menjelaskan atau meminta kepada hambanya untuk menjalankan perintah Allah dengan seikhlas mungkin, dan itu merupakan agama yang benar. Kali 3 tambah 9. Ya.
3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.